Pembangunan jalan tol di Indonesia terus diperluas seiring bertambahnya konektivitas dan mobilitas masyarakat. Namun, keberlanjutan infrastruktur ini tentunya membutuhkan investasi yang besar, kepastian regulasi, serta dukungan dari pemerintah. Lalu, seperti apa dukungan dari pemerintah dalam pengembangan infrastruktur ini dan pembangunan jalan tol di Indonesia? Mari kita simak liputannya. Di tengah kebutuhan investasi yang besar, peran badan usaha jalan tol dan investor swasta menjadi semakin penting. Namun investasi jalan tol memiliki konsensi jangka panjang, sehingga membutuhkan kepastian regulasi serta dukungan pemerintah agar iklim usaha tetap terjaga. Saat ini terdapat 59 badan usaha jalan tol yang mengelola sekitar 3.000 km ruas tol di Indonesia. Asosiasi Jalan Tol Indonesia ini ada 59 BUJT dan mengoperasionalkan sekitar 3.000 km dan masih ada konsensi ya sampai dengan 5.000 km. Artinya ini posisi ini kalau kita melihat adalah potensi investasi yang sangat bagus. Keberlanjutan bisnis jalan tol tidak hanya bergantung pada pembangunan ruas baru. Yang tak kalah penting adalah kepastian kontrak, konsistensi kebijakan, dan kepercayaan investor terhadap pemerintah. Hal inilah yang menjadi perhatian Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Menurutnya pemerintah berkomitmen menjaga kepastian hukum dalam setiap perjanjian pengusahaan jalan tol, termasuk menghormati kontrak yang sudah dibuat. Kami di pemerintah harus menjaga kepastian hukum dan kontrak. BUJT wajib memenuhi kewajibannya dan kontrak-kontrak yang sudah dibuat oleh pemerintah harus bersama-sama kita hormati dan dijaga. Termasuk kontrak-kontrak yang sudah dibuat dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Pada era global saat ini, investasi untuk mewujudkan infrastruktur jalan tol tidak hanya berfokus dari dalam negeri, mungkin sekitar 36 triliun itu berasal dari FDI, Foreign Direct Investment. Melalui investasi global ini, jalan tol harus lebih bisa membuka akses ke kawasan industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan pusat ekonomi. Sehingga konektivitas itu sendiri mampu mendorong investasi yang lebih besar dan lebih menarik. Menteri PU juga menilai kepastian investasi harus diiringi dengan efisiensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Salah satunya melalui aspal merah putih yang menggabungkan aspal buton dengan aspal produk Pertamina. Pemerintah pun tengah menyiapkan peluncuran aspal merah putih yang menggabungkan aspal buton dan aspal produk Pertamina. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya konstruksi tanpa menambah beban tarif bagi masyarakat. Aspal buton yang akan kita pakai, yang ke depan saya akan nyebut sebagai aspal merah putih, itu minimum sama. Atau kalau bisa saya akan coba turunkan menjadi di bawah aspal hari ini. Sehingga cost teman-teman BUJT juga turun dan APBN kita juga nggak terganggu, satu. Karena kan kalau aspal ini kan kita pakai di mana-mana kan, jalan tol, jalan nasional kita juga dipakai. Kalau misalnya aspal ini ketinggian, nanti APBN saya yang jebol. Ini masalah baru besar bagi saya. Jadi itu bukan suatu hal yang akan ingin saya kerjakan dengan kemudian meluncurkan aspal merah putih yang terdiri dari aspal buton dan aspalnya Pertamina sendiri. Dukungan pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pembiayaan dan kepastian regulasi. Lebih dari itu, jalan tol diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar distribusi logistik, membuka akses ke kawasan industri, pelabuhan, bandara, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Karena itu, keberlanjutan investasi jalan tol menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah setiap ruas aman dan tertata, semuanya harus bekerja sebagai satu jaringan ekonomi. Produksi ke pasar, industri dengan pelabuhannya, dan investasi dengan lapangan kerjanya. Disinilah jalan tol kembali bertemu dengan PU 608. Jalan tol
definitely ikut menurunkan ICOR ketika konektivitas memangkas waktu, menekan biaya logistik, membuka investasi, dan memperbesar produksi, dan akan membuat setiap rupiah menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Dengan cara itulah jalan tol ikut mendorong juga pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan memperluas pemerataan ekonomi dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat banyak agar kemiskinan terus bisa kita tekan bersama-sama menuju 0%. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, investasi jalan tol diharapkan tetap tumbuh dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting agar pembangunan infrastruktur terus berjalan, sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberlanjutan jalan tol pada akhirnya bukan hanya soal membangun arus baru, tetapi juga memastikan investasi tetap menarik, regulasi memberikan kepastian, serta infrastruktur yang sudah ada terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hasifah Dinata dan juru kamera Ajat, CNBC Indonesia, Beyond Business.